Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqa al-hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, adik-adik yang laki-laki, yang perempuan, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kakek, nenek yang ada di depan layar pada hari ini. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan Kak Yogi, memberikan adik-adik dan teman-teman semuanya kesempatan buat belajar bersama-sama. Nah, dan tentu kita selalu mempelajari ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kehidupan kita, baik itu di dunia, terlebih nanti di negeri akhirat. Ya, salawat beriring salam selalu tercurahkan tentunya kepada manusia paling mulia di muka bumi ini, yang tidak boleh satupun orang menghinanya. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Semoga adik-adik dimanapun kalian berada selalu sehat ya. Baik itu yang sedang ada di rumah, ada di jalan, ya duduk rapi seperti Alicia tuh. Alicia kalau kajian, Masya Allah. Nyata di Alicia ya. Taib, Masya Allah ada yang di jalan, ada yang di rumah, ya. Taib, Masya Allah. Yang penting adik-adik selalu sehat ya. Dan sampaikan salam Kak Yuki buat Abi, buat Umi yang ada di rumah. Jazakumullahu khairan. Semoga Abi dan Umi diberikan pahala yang banyak karena telah memberikan kalian kesempatan buat kajian pada kesempatan pagi hari ini. Nah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, kita akan belajar melanjutkan pembahasan tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Hari di mana nanti akan banyak kejadian-kejadian yang Masya Allah, ya, yang begitu mengerikan, ya, yang begitu menakutkan. Akan tetapi, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, kita sebagai seorang muslim yang tiap hari sholat, yang setiap hari berdoa kepada Allah, ya, tidak akan takut dengan apa yang Allah takdirkan. Kita akan berani menghadapinya insya Allah. Tentu dengan amalan-amalan saleh. Ya, tentunya dengan ibadah-ibadah. Dengan pahala-pahala yang banyak. Ya,
Sama deh seperti kalau adik-adik mau ujian sekolah. Kalau adik-adik belum belajar, pasti adik-adik takut. Aduh, nanti ulangan lagi. Aku semalam gak belajar lagi. Akhirnya ketika ulangan takut. Tapi kalau sudah belajar, nanti ulangan ya. Alhamdulillah, aku selama ini belajar kok. Aku selama ini latihan kok. Aku selama ini nggak lupa kok buat selalu menuntut ilmu. Pas datang waktu ujian, wah, dia langsung siap. Dia langsung mengerjakannya. Wah, gampang. Sama seperti orang yang menghadapi hari kiamat, adik-adik sekalian. Orang yang menghadapi hari kiamat dengan penuh ilmu, dengan penuh ketakwaan kepada Allah, dengan penuh pahala, dia akan berani, dia akan tabah, dia akan sabar menjalani setiap takdir yang Allah berikan. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pernah belajar tanda-tanda kiamat yang kecil. Ya, kita pernah belajar tanda-tanda kiamat yang kecil. Di sini adik-adik, Kak Yogi akan melanjutkan tanda-tandanya, akan tetapi tanda-tanda yang sekarang akan kita pelajari, tanda-tanda yang besar. Kak Yogi mau nakut-nakutin kita ya? Tidak. Ya, Kak Yogi tidak mau menakut-nakuti kalian. Kita belajar tentang hari kiamat bukan untuk menjadi takut, kemudian tidak berani kemana-mana. Bukan, adik-adik. Kita belajar tentang hari kiamat supaya kita semakin takut kepada Allah saja. Supaya kita semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apa saja Kak Yogi? Taib. Ada dalam sebuah buku, ya, dalam sebuah buku namanya buku Asyratus Sa'ah. Kak Yogi coba di sini, ya teman-teman ya. Siapa ini bisa di-copy, Kak Yogi kopikan linknya. Nah, kita coba ya teman-teman, apakah Kak Yogi bisa menulis di papan tulis. Share screen. Baik, la'alahu yatazakka aw yakhsha. Kita lihat ya. Oh, ternyata tidak bisa teman-teman. Sebentar ya sayang ya. Nah. Belum terlihat ya sayang ya? Belum, Kak. Belum ya? Afraf. Sebentar. Nah. Sepertinya error malah ya. Baik, nanti kayak coba share lagi. Baik, kalau begini terlihat? Agak lama ya. Nggak apa-apa Terlihat, ya. terlihat, Kak. Tulis di papan tulis aja seperti ini. Nah, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ya, yang gede. Nah, yang ini menunjukkan perjalanan tentang hari kiamat. Nah, ada suatu ketika ada seorang sahabat. Ya, ada seorang apa teman-teman? Ada seorang sahabah. Kayak coba share ini tapi belum bisa juga nih. Ini penting banget nih teman-teman. Semoga bisa kali ini. Whiteboard. Oke, kita coba lagi. Qadarullah lah tidak bisa.
Taib la ba'sa bihi. Kayak ulang lagi teman-teman ya. Taib. Ada seorang sahabat namanya Huzaifah. Ya, namanya siapa teman-teman? Huzaifah. Jadi ada seorang sahabat namanya Huzaifah bin Usaid namanya. Huzaifah ibn Usaid. Dan beberapa sahabat yang lainnya. Ya, jadi ketika itu ada seorang sahabat ya namanya Huzaifah ibn Usaid namanya teman-teman. Ibn Usaid kayak gitu tulis di sini. Hop. Nah, jadi ceritanya Huzaifah dan sejumlah sahabat. Jadi ada seseorang namanya Huzaifah nih teman-teman. Terus ada yang lainnya juga. Mereka sedang ngobrol. Tentang apa Kak Yogi? Mereka sedang ngobrol tentang hari kiamat. Masya Allah. Obrolan yang dibicarakan oleh para sahabat di zaman dahulu itu obrolan tentang hari kiamat, tentang rasa takut kepada Allah, tentang ibadah. Mereka nggak pamer-pameran seperti orang di zaman sekarang, adik-adik. Ya, kalau orang zaman sekarang bicara ilmu agamanya sedikit sekali. Tapi kalau bicara tentang dunianya, mau pamer A, pamer B, banyak. Wah, nih lihat hidungku baru, ya kan? Misalkan, ya. Hidungku sekarang mancung, kamu hidungnya masih pesek, ya. Ya, tuh hidungku habis disuntik, ya. Jadi mancung kan, wah bangga. Tapi nggak pernah ngobrolin tentang negeri akhirat. Padahal negeri akhirat itu adik-adik adalah negeri tempat kita kembali. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu adik-adik lebih penting daripada negeri dunia. Ya, lihat nih para sahabat di zaman dahulu. Padahal mereka orang-orang kaya juga kok adik-adik. Mereka juga berdagang, tapi obrolan mereka, Masya Allah. Mereka sedang membicarakan tentang hari kiamat. Ya, sahabat siapa tadi namanya? Sahabat Hudzaifah bin Usaid. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ya, Huzaifah bin Usaid. Ya, Huzaifah bin Usaid. Huzaifah bin Usaid. Hakaza. Mumtaz. Huzaifah bin Usaid sedang ngobrol dengan para sahabat yang lainnya tentang hari kiamat. Sudah terbayang insya Allah ya. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang mendekati mereka. Kemudian menanyakan, sebentar teman-teman ya. Baik. Kemudian menanyakan, teman-teman. Baik. Kemudian menanyakan, ma tadhkurun? Ma tadhkurun? Apa kata Nabi? Ma tadhkurun? Ma tadhkurun? Nah, kata Nabi, kayak bikin di samping sini, di samping papan tulis Kak Yogi. Ya, kata Nabi, ma tadhkurun? Ma tadhkurun? Apa yang sedang kalian ingat? Kalian sedang mengingat apa? Nah, ma tadhkurun au ma tadhakkarun? Nah, ma tadhakkarun, tadhakkara ya tadhakkaru artinya saling mengingat. Ma tadhakkarun? Kalian sedang mengingat-ingat apa?
Ya, ma tadhakkarun. Kemudian kata eh, sahabat Hudzaifah bin Usaid, "Nadhkurus sa'ah." Ya, nadhkurus sa'ah. Nah, kami sedang mengingat hari kiamat. Ya, as-sa'ah masih ingat nggak? Salah satu nama dari hari kiamat adalah as-sa'ah. Kalau disebutkan as-sa'ah berarti hari kiamat. Ya, kami sedang mengingat hari kiamat atau as-sa'ah. Ya, kami sedang mengingat-ingat hari kiamat. Nah, karena ketika itu Hudzaifah bin Usaid sedang membicarakan tentang hari kiamat, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmunya dengan jelas, ya, obrolannya menjadi obrolan yang lebih berfaedah. Apa itu faedah Kak Yogi? Lebih bermanfaat adik-adik. Kok bisa? Karena yang mengajarkan Hudzaifah bin Usaid dan sahabat-sahabat yang lain adalah langsung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, jadi seru banget ya, Nabi yang langsung ngajarin. Kemudian apa yang dikatakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innaha lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayatin. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 ayat. Ayat itu artinya tanda. Ya, berarti kita akan menyebutkan 10 tanda pada kesempatan pagi hari ini. Ya, banyak banget, Kak. Nah, pasti banyak dong. Ya, apa yang pertama, yang 10 tadi teman-teman kita tulis. Pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zakara ad-dukhan. Apa sayang? Ad-dukhan. Nah, yang pertama, ad-dukhan. Mana ad-dukhan? Apa itu dukhan? Nah, ad-dukhan, ad-dukhan. Baik. Apa sih artinya dukhan, Kak Yogi? Dukhan itu kalau bahasa kitanya asap. Ya, tahu asap nggak adik-adik? Tahu insya Allah ya. Nah, dukhan hadza naqul asap. Ya, ini yang pertama. Ad-dukhanu asap. Ini tanda kiamat yang pertama. Apa yang dimaksud dengan asap, Kak Yogi? Ya, asap. Asap hakiki. Ini yang paling rajih. Ini yang paling tepat. Walaupun adik-adik sekalian yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca buku secara luas, maka banyak sekali perbedaan. Nah, pendapat yang paling kuat adalah asap di sini, nah, asap beneran. Ya, asap yang muncul sebelum hari kiamat. Oke, asap yang muncul sebelum hari kiamat yang nantinya akan menimpa manusia yang ada. Kena asap adik-adik sekalian. Ya, kenapa? Asap. Nah, asapnya bukan asap sate Padang, bukan. Ya, kalau asapnya sate Padang enak nggak? Enak ya. Wah, jadi lapar, ya kan? Itu kalau asapnya asap sate Padang, ya. Nah, aduh, coba aja kalau adik-adik nggak percaya lewat tukang sate Padang, ya terus dari jalan dari jauh dulu, aduh, ya enak banget. Nah, di sini teman-teman bukan asap sate Padang, baik. Di sini adalah asap beneran.
atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai kabut juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaghshan nas hadza adzabun alim. Ya, Allah mengabarkan dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-11. Ya, Allah berfirman, yaghshan nas. Jadi asapnya itu nanti menutupi seluruh manusia. Ya, asapnya akan menutupi seluruh manusia sehingga manusia pada hari itu hancur, adik-adik sekalian. Ya, asapnya asap nyata. Bukan cuman asap bohong-bohongan, bukan. Asap yang nanti akan dapat menghancurkan tubuh manusia. Dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10 Allah berfirman, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Ya, ini tanda yang pertama, teman-teman sekalian. Ada asap, bayangin. Hari ini aja, kalau kita ketemu ada orang lagi bakar sampah misalkan, atau ada asap, itu sangat tidak enak di tenggorokan kita, betul? Iya, nggak enak buat nafas. Misalkan, ya. Kalau ada asap. Sahih. Nah, bagaimana kalau asap itu asap sebagai asap azab? Ya, karena Allah mengatakan ini sebagai azab, adik-adik sekalian. Ini sebagai siksaan. Ya, yaghsan nas yataghashahum wa ya'ummuhum. Walau kana amran khayalian yakhussu ahla Makkah al-musyrik. Ini pendapat satu. Ya, artinya teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, inilah asap yang akan turun nanti menjelang hari kiamat. Jadi asap tersebut bukan hanya asap, misalkan di Indonesia ada asap, di luar negeri tidak. Semuanya ada asap, adik-adik sekalian. Bayangin kalau bumi ini, ya, bumi ini dipenuhi dengan asap yang membinasakan manusia, ya, kita hanya mampu berdoa kepada Allah agar Allah tidak mengazab kita dengan asap tersebut. Ya, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini tanda pertama yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelaskan. Nanti di kajian berikutnya, Kak Yogi akan jelaskan satu demi satu dari buku yang namanya Asyratus Sa'ah. Ya, tentang hari kiamat ini. Baik. Yang pertama sudah asap. Yang kedua, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, nah, kayak gitu tulis sini asani. Nah, tanda yang kedua setelah ada asap, ya, setelah ada asap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Dajjal, wad Dajjal, ya, wad Dajjal. Ini yang kedua. Nanti kita akan cerita juga di kajian berikutnya tentang Dajjal, khusus satu materi, Dajjal. Ya, yang kedua Ad-Dajjal. Nah, fitnah. Ya, Dajjal itu makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya, makhluk yang membuat kekacauan di muka bumi ini, adik-adik sekalian. Wah, emang kayak gimana Kak Yogi? Nah, ngeri ya Kak Yogi ya. Sahih adik-adik. Ya, Dajjal itu adalah makhluk yang akan membuat fitnah. Apa itu fitnah? Kehancuran. Ya, membuat kehancuran di mana-mana. Tahun-tahun yang berlalu ketika Dajjal turun, adik-adik sekalian, sangatlah berat. Dajjal diceritakan bahwasanya Dajjal itu bermata satu. Ya, tertulis di dahinya ka, fa,
ro, ka, fa, ro, yang artinya kafir. Ya, ini Dajjal adik-adik sekalian. Dia akan menghancurkan bumi ini. Dihancurin gitu Kak Yogi? Tidak, tapi menghancurkan akhlak dan akidah manusia. Ada manusia yang tadinya sakit kemudian disembuhkan. Ya, ada manusia yang tadinya mengalami kekeringan. Ya, terdapat 3 tahun sebelum turunnya Dajjal berat sekali. Ya, 3 tahunnya berat, kekeringan, nggak punya makanan, nggak ada air. Akhirnya turun Dajjal, bisikin kepada manusia. Hei, oh nggak gitu ya. Nah, hei Adeline Nazura dari Cibinong. Wah, gitu. Enggak ya. Taib. Hai, kamu mau nggak aku perbaiki sawahnya, aku hidupkan tanaman-tanamannya. Ketika itu manusia-manusia yang lemah imannya, yang tidak mempunyai iman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka akan menjadi pengikutnya. Siapa adik-adik? Dajjal. Ya, emang mungkin Kak Yogi kan udah ketahuan Kak. Kan udah ketahuan kalau Dajjal itu ada tulisan apa tadi? Ka, fa, ro. Nggak mungkin dong ada manusia ikut Kak Yogi. Adik-adik, jangankan Dajjal, ya, jangankan Dajjal, makhluk-makhluk yang lain juga di Indonesia aja banyak kok pengikutnya sayang. Ya, orang-orang yang tidak benar banyak kok diikutin di Indonesia. Ada jelas-jelas orangnya udah nggak benar, udah nggak sehat, ya, bahkan sampai-sampai ya ada orang yang terlihatnya sudah tidak bagus deh dilihat, dijadikan panutan. Apalagi Dajjal. Coba deh adik-adik lihat. Banyak nggak orang-orang yang pengen jadi artis? Banyak, ya kan? Apalagi sekarang jadi artis apa namanya adik-adik? YouTube, ya kan? Jadi artis YouTube. Sekarang orang-orang banyak yang bercita-cita jadi artis YouTube. Kenapa? Karena katanya bisa dapat uang banyak, begitu ya. Tapi lihat konten-konten, video-video yang dibuat. Bagus atau tidak? Tidak mendidik adik-adik. Justru konten-konten yang bikin pendidikan agama, ngajarin wudhu, ngajarin sholat, apa namanya? Subscribe, apa? Subscriber, Kak. Subscriber, ya itu dia. Subscriber, betul tadi ketika subscribernya sedikit doang. Ya, subscriber cuma sedikit doang, nggak ada yang mau ngikutin. Ih, video wudhu, video sholat, buat apa? Apalagi video Kak Yogi, ya diketawain, ya. Tapi coba kalau videonya nggak benar, videonya artis joget-joget, ya, ntar guling-guling lah, ya, ntar di jalan ntar lah, macam-macam deh pokoknya. Banyak yang ngikutin, banyak disukai, sehingga orang-orang tersebut banyak mendapatkan uang. Ya, maka adik-adik yang kayu dicintai karena Allah, lihatlah sesuatu yang sudah jelas sekarang kita lihat nggak benar aja pengikutnya banyak. Apalagi nanti Dajjal. Ya, Dajjal itu memang sebuah ujian. Ujian buat seorang muslim. Dajjal itu turun sebagai ujian. Ini kuat nggak nih? Ini anak ini kuat nggak nih? Orang ini kuat nggak nih? Kalau dia nggak kuat, otomatis dia akan menjadi pengikut Dajjal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berlindung dari yang namanya fitnah atau ujian yang akan ditimpakan melalui Dajjal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid
Dajjal. Ya, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita disuruh berlindung dari serangan Dajjal, dari fitnahnya Dajjal. Hanya adik-adik perbanyak doa seperti itu. Jangan merasa, aku mah udah sering kajian, aku mah udah sering sholat, Dajjal nggak mungkin deketin aku, tinggal aku kentutin aja ntar Dajjalnya kabur, misalkan. Ya, jangan ya. Ini namanya sombong adik-adik sekalian. Gak boleh. Ya, Dajjal nggak bisa dibikin kabur dengan kentut kalian, ya. Ya, Dajjal itu kita bisa berlindung dari Dajjal dengan doa. Ya, berbanyak doa, berbanyak meminta kepada Allah agar diselamatkan dari yang namanya fitnah Dajjal. Nah, insya Allah kita akan cerita dengan gamblang, bismillahi ta'ala, tentang Dajjal di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, oke, sudah 2 alamat ya adik-adik ya. Alamat setelah Dajjal yang berikutnya kata Nabi ketika Hudzaifah bin Usaid masih cerita dengan sahabat-sahabat yang lain adalah adabah. Nah, adabah. Adabah. Adabah namanya. Tulisannya begini nah. Adabah. Tasdid. Baik. Adabah berikutnya sayang. Dabah. Dabah ma yadubu alal ard. Nah, ma yadubu alal ard. Nah, jarang diterjemahkan kalimat dabah kita katakan tetap dabah namanya ya. Dabah. Lahza aina mim saha ilahuna. Ini kita kembalikan ke sini teman-teman. Aina dabah. Nah, binatang maksudnya ya. Dabah. Baik. Berikutnya adalah dabah. Baik. Dabah. Nah, bisa dikatakan sebagai binatang yang yadubu alal ard. Melata juga bisa dikatakan binatang melata. Ya, ini dimaksud dengan dabah. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan watulu usyamsi min maghribiha Nah, Rabi' tulu'u kayak gitu dulu teman-teman ya. Tulu'u asyamsi min maghribiha ya. Apa artinya Kak Yogi? Tulu asyamsi min maghribiha tulu itu kalau pagi-pagi mataharinya apa artinya tulu? Terbit ya, terbit ya, terbitnya. Nah, oke, kita buat di sini semoga bisa. Nah, terbitnya matahari dari barat. Ya, terbitnya matahari dari mana adik-adik? Dari barat. Nah, Kak Yogi, kok aneh? Matahari terbitnya dari barat. Nah, kok terbitnya dari barat sih Kak Yogi? Biasanya kalau matahari terbitnya dari mana teman-teman? Matahari terbit dari arah timur. Nah, tenggelamnya baru dari arah barat. Sekarang matahari nanti munculnya dari arah barat. Dan tenggelamlah di timur. Maka ini merupakan tanda dari hari
kiamat. Ya, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Nah, ini yang keempat. Bayangin kalau tiba-tiba kita bangun tidur, biasanya ngelihat matahari di sisi kiri kita, maka pada hari kiamat orang akan melihat matahari dari sisi kanannya. Wush. Loh, kok mataharinya di sana? Kan harusnya di sana. Misalkan, ya, ini berarti sudah menjadi hari kiamat. Nah, adik-adik yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa nuzulu Isa bani Maryam. Wa nuzulu Isa bani Maryam. Ya, yang kelima, 6 kayak tulis lagi di sini. Baik. Yang kelima, siapa yang bisa menerjemahkan nih? Nuzulu Isa ibni Maryam. Nuzul tanazzalul malaikah. Nuzul turun. Turunnya siapa teman-teman? Turunnya Isa. Siapa itu Isa? Nabi Isa alaihi salam. Ya, turunnya Nabi Isa. Oke, kayak gitu tulis di sini. Al-khamis, nuzul Isa, nuzul Isa. Nuzul Isa. Maksurah. Nah, nuzul Isa. Apa artinya nuzul Isa Kak Yogi? Turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa Nabi Isa turun? Kenapa Nabi Isa turun adik-adik? Mumtaz, untuk menghancurkan yang kedua ini. Jelas ya? Jadi setelah turun ini akan datang ini. Das. Ya, untuk apa? Untuk menghancurkan Dajjal. Ya, untuk menghancurkan siapa adik-adik? Dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalamu. Kemudian tanda berikutnya yang keenam. Oke. Yang keenam adalah Ya'juj. Ya, Ya'juju. Ya, Ya'juju wa Ma'juju. Ya, Ya'juj wa Ma'juj. Berikutnya adalah adanya siapa adik-adik? Turunnya Nabi Isa bin Maryam, kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini yang juga membuat kerusakan. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya, nanti akan bikin kerusakan juga. Seperti apa kerusakannya, kayak gimana kayak bentuknya? Kita akan ceritakan secara tafsil di pertemuan berikutnya. Ya, kemudian yang ketujuh, adik-adik sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah salah satu khusuf. Ya, salah satu khusuf. Nah, salah satu ya, salah satu khusuf namanya. Ya, apa sih itu salah satu khusuf Kak Yogi? Salah satu khusuf artinya salah tiga khusuf musibah. Artinya akan ada 3 musibah. Apa aja Kak Yogi? Nanti kita akan pelajari insya Allah. Ada 3 musibah. Nah, ada 3 musibah. Nah, ini Kak Yogi hapus dulu nih teman-teman. Nah, lahzah. Baik. Nah, kita hapus dulu. Oke. Ada 3 musibah. Wah,
musibah 3, ada musibah 1 aja. Bagaimana dengan 3 musibah? Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata. Oke, sudah 7 ya. Yang ke-8, berikutnya Kak Yogi juga mencatat. Nah, baik, sudah sayang? Baik, 3 musibah ini ada 1, terbenamnya tanah, yaitu di tanah timur. Kemudian di tanah barat, misalkan di sana timur, di sana barat, dan di jazirah Arab. Kemudian dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah narun tatrudun nasa ila mahsyarihim. Ya, jadi dari 7 ini nanti dibagi ya teman-teman ya. 7, 8-nya dari sini 8, 9. Jadi ada musibah 1, musibah 2, ke-9 musibah 3. Ya, jadi 3 musibah, ini musibah yang kedua, musibah yang ketiga. Oke, musibah yang terakhir ya atau tanda yang terakhir adalah yang ke-10, nar atau api, narun. Apa artinya narun teman-teman? Ada api. Ya, api yang menggiring mereka ke sebuah tempat. Ya, jadi akan ada sebuah api yang akan menggiring manusia. Ya, api yang akan mengantarkan manusia pada sebuah tempat, nanti mereka berkumpul di sebuah mahsyar namanya. Mahsyar itu tempat berkumpul. Jadi manusia pada hari itu digiring oleh api, adik-adik sekalian. Ya, bayangin kalau adik-adik lagi di rumah enak-enak. Ya, adik-adik sedang ada di rumah, tiba-tiba ada api di belakang rumah kita, terus menyuruh kalian keluar dan terus berjalan. Apa yang akan kalian lakukan? Tentu kalian akan berlari. Tentu kalian semua, kita semua akan berlari dari api tersebut, adik-adik sekalian. Nah, teman-teman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya pahamlah sahabat Hudzaifah bin Usaid tentang obrolan mereka tentang hari kiamat. Kenapa? Karena obrolan mereka dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lagi ngobrol asik-asik. Apa yang kamu obrolin? Oh, kami sedang ngobrol tentang hari kiamat. Oh, kamu mau tahu nggak apa tentang hari kiamat? Maka diceritakanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan Kak Yogi dan adik-adik sudah catat bersama-sama. Ada apa aja tadi adik-adik? Ada ad-duhan. Ya, ada apa? Ad-duhan. Dalam bahasa Arab ya. Ada ad-dajjal. Ya. Ada ad-dabbah. Ya. Ada tulu syamsi min maghribiha. Ada nuzulu Isa. Ada Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian ada salasah khusuf, 3 musibah. Ada musibah di tanah timur, di tanah barat, dan di jazirah Arab. Kemudian yang terakhir, kita punya api. Ya, alamatnya apa adik-adik? Api. Ya, api yang menggiring manusia ke mahsyar mereka. Mereka akan dikumpulkan menjadi satu. Akan Kak Yogi ceritakan juga secara tafsil, nanti kan akan kita bagi-bagi. Nanti jadi judul kajiannya mungkin bercerita tentang 2 tema. Nah, ad-dukhan wad dajjal misalkan, asap dan dajjal. Nah, mungkin sebagian kalian akan bertanya, ya, sebagian kalian akan bertanya, Kak Yogi, urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu berurutan nggak Kak Yogi?
Ya, Syekh Saleh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Utsaimin mengatakan sebagian tanda-tanda di sini ada yang berurutan. Ya, ada juga yang tidak. Ada yang alat tertib, ada juga yang tidak tertib. Ya, contohnya yang tertib. Dajjal. Habis Dajjal nanti akan ada apa? Nuzulu Isa. Tentu turun Dajjal dulu, baru kemudian nuzulu Isa. Gitu teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau adik-adik bertanya, Kak Yogi, ini urutannya apakah harus seperti ini? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, baik. Ini 10 tanda yang Kak Yogi harapkan tugas kita pada pertemuan kajian hari ini sudah dihafalkan oleh adik-adik. Ya, jadi kalau nanti adik-adik di sekolah belajar tentang hari kiamat, adik-adik di sekolah belajar tentang tanda-tanda kiamat besar, adik-adik langsung teringat dengan hadis siapa? Hudzaifah bin Usaid. Kak Yogi yakin akan keluar ini adik-adik. Karena hadis ini hadis sahih dari riwayat Muslim. Ya, jadi kalau nanti adik-adik misalkan lagi belajar di sekolah, oh, aku pernah belajar nih, bahwasanya tanda hari kiamat itu pertama dukhan. Ya, ada dukhan, ada apa lagi adik-adik? Setelah dukhan ada dajjal. Ya, habis dajjal ada dabbah. Dabbah itu binatang, ya, binatang tapi binatangnya bisa ngomong. Masya Allah, seperti apa Kak Yogi? Wallahu a'lam. Ya, Bang, beli seblaknya Bang. Misalkan lah, ya. Ini contoh doang. Ya, ada dabah. Kemudian tulu syamsi min maghribiha. Ya, mataharinya terbit. Tapi bukan dari tempat terbitnya, melainkan dari arah barat. Kemudian ada nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa. Kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, ya, ada salah satu khusuf, ada 3 musibah, ya, kemudian ada nar atau api yang mengiring manusia. Adakah di antara kalian yang hafal alamat-alamat tersebut? Ya, ada 10 ya. Ada 10 di mana salah sahnya ini kita bagi 3, wahid, isnan, salasah, pas. Ya, jadi ada 10 tanda di hari kiamat. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Siapa adik-adik yang hafal? Coba kita mau tes. Nah, Kak Yogi sudah menulis tadi. Nah, adakah adik-adik yang hafal di sini? Baik, Uma Ahmad mungkin bisa melihat siapa nih yang hafal nih dari adik-adik kita nih. Iya, Masya sebentar. Ini yang rasain banyak nih, Kak. Masya Allah. Padahal pelajarannya agak lumayan sulit nih, 10 nih. Iya. Bisa Kak Yogi pilih aja, Kak. Ini dari Baik. yang resen. Mumtaz. Nah. Taib. Kayak Yogi mau tanya yang resen ya. Oke. Oke. Mana nih teman-teman dari Cipinang? Mana teman-teman dari Cipinang? Ada, Kak. Oh, mana teman-teman dari Cipinang nih? Masya ada Allah. Dio, ada Lubna, ada Hilal. Ay, Masya Allah. Ada Dio, ada Lubna. Taib. Kayak Yogi sudah lama nggak mendengar suara Dio. Biasanya lantang sekali kalau di masjid. Tafadhal ya Dio. Nah, 10 alamatnya. 10 apa Kak Yogi? 10 tanda hari kiamat dari hadis Hudzaifah bin Usaid. 10 tanda kiamat yang pertama dari hadis Hudzaifah bin Abu Usaid, yaitu sabar. Sering terjadi musibah, betul tidak? Ya, terus. Oke, ada asap pertama. Ya, ada asap. Kedua. Yang kedua muncul Dajjal. Dajjal, baik. Ketiga. Yang ketiga muncul dabbah. Muncul dabbah, hewan yang bisa berbicara. Mumtaz.
Turun Nabi Isa, Naam. turun Nabi Isa, lalu sebentar, saya mikir dulu. Turun Nabi Isa, setelah itu terjadi kekeringan, Nah, matahari terbit dari barat. Mumtaz. Matahari terbitnya dari barat. Terus Hmm, ada lalu Ya'juj, Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, munculnya api. munculnya api. Nah, kemudian Munculnya ada tambahan tiga. Nabi Isa menjadi Ada tambahan pemimpin. tiga. Ada tambahan tiga Musibah, Nah, 3 musibah di musibah. tanah timur, Di tanah musibah di timur, di tanah barat, dan di Jazirah Arab. dan di Jazirah Arab. Ya, musibah tersebut bisa berupa longsor dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kak Yogi, saya sebenarnya sejujurnya mau bertanya Kak Yogi. Tafadhal. Begini, saya pernah ikut kajian juga tentang hari kiamat. Nah, saya masih penasaran. Ada riwayat yang menceritakan kalau ada sahabat Nabi Muhammad yang pergi melaut lalu terdampar di sebuah pulau yang ada dajjalnya. Apakah itu sahih atau doif gimana? Sahih. Ahsan. Itu pernah kayak juga ceritakan, tapi nanti akan kita ceritakan ketika kita sedang membahas tentang Dajjal. Dajjal. Secara terperinci. Naam, itu salah satu riwayat yang bercerita tentang Dajjal. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di manakah tempatnya, kepastiannya ini yang harus kita pelajari. Ya. Itu yang harus kita, di mana tempat pulau, di mana sahabat tersebut terdampar. Gitu. Wadah, jelas ya? Iya. Baik, mumtaz. Syukron. Ya, Dio, barakallahu fiik. Nah, baik. Adakah teman-teman lain yang hafal? Nah, kita fokuskan, tarkizkan ya hadiah hari ini buat teman-teman yang hafal dengan baik. Ya, karena memang tujuan Kak Yogi teman-teman punya maklumat dulu, punya khalfiyah dulu, punya background dulu agar teman-teman pada kajian-kajian berikutnya dapat mengikuti dengan baik 10 tanda hari kiamat. Siapa nih teman-teman? Kalau tadi dari Dio, sekarang Kak Yogi mau menunjuk kepada siapakah dia? Oh, adakah yang hari ini sedang nobar? Kayaknya ada yang nobar nih ya. Nah, baik, kita coba dari Fahri tadi dari Pekanbaru. Silakan Fahri. Nah. Ahlan wa sahlan ya Fahri, Masya Allah. Tafadhal ya Fahri. Akan dibuka Fahri mic-nya. Nah. Oke. Apa saja tanda-tandanya tadi? Tanda-tanda yang pertama adalah ad-dukhon, yang artinya asap. Nah. Yang kedua dajjal, yang artinya dajjal. Yang akan mempunyai ciri-ciri mata bermata satu dan di jidatnya ada tulisan kafaro yang bermakna kafir. Mumtaz. Thumma. Yang ketiga ad-dabbah, artinya dabbah, artinya binatang melata yang bisa berbicara. Mumtaz. Yang kedua yaitu matahari terbit dari barat, yang seharusnya dia tenggelam di sana. Mumtaz. Thumma. Yang kelima yaitu turunnya Nabi Isa untuk melawan Dajjal. Yang keenam yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang misinya sama seperti Dajjal, yaitu membuat kerusakan di muka bumi. Mumtaz. Itu ada di dalam surat apa, sayang? Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Inna Ya'juj wa Ma'juj yang mufsiduna fil ardi. Nah, Ahsan. Thumma. Yang ke-7 yaitu tiga musibah, yaitu yang pertama musibah itu dari tanah timur dan tanah barat. Yang ke-10 yaitu api dari Jazirah Arab yang akan
menyapu semua bumi dan manusia di dalamnya dan akan digiring menuju padang mahsyar. Mumtaz. Ahsan. Penjelasannya sangat jelas ya teman-teman ya. Nah, itu secara gamblangnya, Masya Allah. Ya, itu gambaran yang sudah dibacakan oleh Fahri tentang kejadian-kejadian rentetan-rentetan yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Di mana berarti kalau sudah ada tanda-tanda ini, salah satunya terbitnya matahari dari barat, orang yang bilang saya bertaubat, maka tidak akan pernah diterima. Waktu ujiannya ibarat sekolahnya sudah selesai. Baik. Bisa kita tunjuk dari satu anak lagi. Kita berjalan-jalan terlebih dahulu. Kalau tadi dari Pekanbaru, adakah di sini teman-teman yang berasal dari Kalimantan? Ada Kak, sepertinya ada. Aha. Siapa? Teman-teman dari Kalimantan? Dari Cipinang udah, Pekanbaru ada. Kalimantan mana nih Kalimantan? Ada Nadira dari Kalimantan, Kak. Oh enggak, silahkan Nadira. Ya. Silakan Nadira dibuka nih. Yang ke satu ad-dukhon yang artinya asap. Yang kedua ad-dajjal yang artinya dajjal. Yang ketiga ad-dabah yang artinya dabah atau binatang bisa berbicara. Yang keempat terbitnya matahari dari barat. Yang kelima turunnya Nabi Isa. Yang keenam Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh 3 musibah. 7, 8, 9 terdiri dari 3 musibah. Musibah di tanah timur, musibah di tanah barat, serta musibah di Jazirah Arab. Terakhir? Yang terakhir nar artinya api. Narun artinya api. Masya Allah. Jadi teman-teman, kabar obrolan yang tadi dilakukan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin Usaid atau ada yang mengatakan Asid, ya, adalah obrolan yang sampai ke telinga kita pada hari ini dan kita pelajari. Ya, di mana mereka saling mengobrol hal-hal yang dapat mengingatkan kita pada negeri akhirat. Bayangin teman-teman, kita bobok. Besok pagi pas bangun tiba-tiba, wah, mataharinya kelihatannya dari arah barat. Berarti sudah hari kiamat. Kan begitu. Maka apa tugas kita setelah ini Kak Yogi? Setelah ini tugas kita adalah semakin takut kepada Allah. Ya, adik-adik harus semakin rajin sholatnya, adik-adik harus rajin ibadahnya, adik-adik harus rajin belajarnya, karena tanda-tanda kecil sudah terjadi. Ya, tanda-tanda kecil ada yang sudah terjadi kan, yang kemarin-kemarin sudah kita sebutkan. Ya, orang menyebutkan salam hanya untuk orang yang dikenal saja sudah terjadi. Banyaknya kejahatan di muka bumi ini juga sudah terjadi. Banyaknya ruwaibidah di muka bumi ini juga banyak terjadi, sudah terjadi. Perjalanan hari kiamat semakin dekat. Makanya Allah mengingatkan kita adik-adik. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, hari kiamat itu sudah dekat. Tapi kapan waktunya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Tugas kita adik-adik adalah persiapkan bekalnya. Persiapkan pahala yang banyak. Supaya kita dapat menghadapinya dengan penuh kebaikan. Dan kita dapat selamat serta masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Taib. Adik-adik yang mau bertanya, Kak Yogi silahkan. Yang raise hand aja ya Kak. Ini udah ada yang raise hand. Waisauki, silakan mau bertanya. Dibuka sayang mic-nya. Waisauki dari Gunung Putri.
Masya Allah, Bogor ya. Hasna dan Mariam dari SMG itu Semarang mungkin ya? Masya Allah. Hasna Nah, dan Mariam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya dibesarkan ya? Nggak kedengeran. Kak Yogi mau bertanya, apa doanya untuk menghindari dari fitnah Dajjal? Mumtaz. Oke. Nah, doa agar kita terhindar dari fitnah. Maksudnya fitnah tadi adalah ujian ya dari Dajjal. Apa doanya? Doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana itu kita baca sebelum salam dalam sholat. Misalkan adik-adik udah baca tahiyat nih, ya, udah baca tahiyat sebelum adik-adik mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka adik-adik membaca apa sayang? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Dari apa? Min adzabi jahannam. Wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Pertama, kita meminta perlindungan dari azab api neraka. Kita juga meminta perlindungan dari azab kubur. Karena di kuburan juga akan ada siksaan ya adik-adik ya. Nah, jadi kuburan itu jangan cuma ngelihat, waduh kuburan seram ntar keluar kuntilanak misalkan. Lah, ya tidak hanya bercerita tentang itu, tapi bercerita tentang keadaan di dalamnya, siksaannya. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian hidup dan ujian mati. Ya, musibah. Ya, ujian-ujian, bala dan sebagainya. Wa min syarri fitnah al-masih ad-dajjal. Dan dari buruknya, dari jeleknya fitnahnya atau ujiannya Dajjal. Ya, dan doa ini jangan pernah ditinggalkan adik-adik. Ya, doa ini jangan pernah ditinggalkan ketika kalian selesai dari sholat. Ya, dan banyak lagi cara-cara yang lain. Adik-adik bisa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menghafal 10 ayatnya, misalkan. Ya, rajin-rajin membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, itu pun menjadi benteng. Zikir pagi, kemudian zikir petang, zikir setelah sholat. Ya, jangan ditinggalkan. Kalau pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kalau sore, Allahumma bika amsayna. Ya, dan seterusnya. Adik-adik, hafalkan zikir-zikir ini. Ya, adik-adik hafalkan zikir-zikir yang dapat melindungi kita dari fitnah Dajjal. Ya, jangan kerjaannya cuman nonton televisi, ya nggak pernah ngaji, sholat juga jarang, kalau tidur ngorok, ya. Nah, kalau tidur nggak pernah baca doa, misalkan, ya ingat selalu Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga kita dan melindungi kita serta memberikan kita kehidupan. Wallahu a'lam bi'as-shawab. Sepertinya cukup, Uma Ahmad. Ya, insya Allah sudah 20 menit lagi menjelang azan zuhur. Semoga adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, Kak Yogi mau nih adik-adik nanti hafalkan 10 alamat kiamat besar. Ya, dari mulai dukhon sampai nar yang menggiring manusia dari tempatnya ke sebuah tempat yang disebut sebagai mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan itu datangnya dari Kak Yogi.
insya Allah Kak Yogi akan perbaiki, dan apabila ada sesuatu yang lebih benar, Kak Yogi akan merujuk kepada sesuatu yang lebih benar, insya Allah ta'ala. Semoga adik-adik selalu sehat ya, adik-adik selalu bahagia, jangan lupa rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita, mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri adik-adik dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.